Pernahkah Anda merasa tak terlihat di dalam ruangan penuh orang, seolah-olah kehadiran Anda tidak meninggalkan jejak atau dampak? Bayangkan masuk ke dalam ruangan manapun, dalam situasi apapun, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan Anda tidak hanya dilihat tetapi juga dirasakan. Kehadiran Anda memancarkan rasa hormat, memicu rasa ingin tahu, dan menarik orang-orang. Ini bukan tentang ego atau kebanggaan, melainkan tentang hubungan mendalam dengan sesuatu yang kuno namun abadi di dalam diri Anda. Hari ini, kita tidak hanya membahas perbaikan diri atau nasihat hubungan secara umum. Kita akan menyelami inti stoicisme untuk membuka rahasia yang telah dibisikkan selama berabad-abad, bagaimana agar benar-benar terlihat karena nilai intrinsik Anda. Stoicisme, sebuah filsafat yang telah bertahan dalam berbagai cobaan selama berabad-abad, mengajarkan kita tentang kekuatan kehadiran kita, kedalaman karakter kita, dan nilai sejati mengenal diri sendiri. Ini tentang menambatkan diri kita kuat pada kebajikan kita sehingga kehadiran kita menjadi mercusuar, menarik orang-orang, peluang, dan energi yang tepat ke arah kita. Jadi, jika Anda pernah bertanya-tanya mengapa beberapa orang tampaknya memiliki daya tarik tak terlihat yang membuat mereka sangat memikat, tetaplah bersama kami. Kami akan menjelajahi bagaimana menenun kebijaksanaan abadi stoicisme ke dalam kehidupan sehari-hari Anda, mengubah tidak hanya bagaimana orang lain melihat Anda, tetapi juga bagaimana Anda melihat diri sendiri. Saat kita memulai perjalanan ini bersama-sama, saya mengundang Anda untuk berlangganan, membagikan, dan menyukai video ini. Saya mendorong Anda untuk menonton setiap bagian tanpa melewatkan apapun, karena setiap bagian memegang kunci untuk membuka potensi penuh kehadiran dan nilai Anda. Yang pertama dan terutama, penting untuk memahami bahwa nilai Anda bukanlah sesuatu yang bisa Anda ceritakan begitu saja kepada seseorang. Nilai itu perlu dirasakan agar diakui, tanpa Anda harus menunjukkannya. Stoicisme, sebuah filsafat kuno yang telah teruji oleh waktu, mengajarkan kita tentang kekuatan hidup dengan memberi contoh. Para stoik menemukan bahwa nilai sejati memancar dari tindakan Anda, sikap Anda, dan yang paling penting, kedamaian dalam diri Anda. Ini tentang bagaimana Anda membawa diri melalui pasang surut kehidupan, bagaimana Anda memperlakukan orang lain, dan bagaimana Anda menanggapi tantangan. Filsafat ini mengundang kita untuk lebih fokus pada kebajikan batin dan ketahanan daripada penghargaan eksternal. Pikirkanlah sejenak. Pernahkah Anda berada dalam situasi di mana Anda merasa perlu membuktikan nilai diri Anda kepada seseorang? Mungkin Anda telah mencantumkan prestasi Anda, berharap melihat secercah pengakuan atau rasa hormat di mata mereka, tetapi hanya mendapatkan ketidakpedulian. Itu adalah perasaan yang mengecewakan, bukan? Ini terjadi karena pengakuan sejati, yang benar-benar berkesan dan bertahan lama, tidak dipicu oleh apa yang kita katakan tentang diri kita sendiri. Itu dipicu oleh bagaimana kita hidup, energi yang kita pancarkan, dan pesan diam namun kuat yang kita kirim melalui perilaku dan kehadiran kita. Prinsip stoik tentang mewujudkan nilai diri kita mengajarkan kita pelajaran berharga tentang sifat manusia dan hubungan. Orang lebih dipengaruhi oleh apa yang mereka rasakan dan alami di hadapan Anda daripada oleh kata-kata yang Anda ucapkan. Ini adalah perbedaan antara memberitahu seseorang bahwa Anda adalah orang yang baik dan menunjukkan kebaikan melalui tindakan Anda secara konsisten. Yang satu meninggalkan ruang untuk keraguan, sementara yang lain meninggalkan kesan yang mendalam. Jadi, bagaimana kita mulai hidup sedemikian rupa sehingga nilai diri kita tampak melalui keberadaan kita? Itu dimulai dengan refleksi diri dan komitmen terhadap pertumbuhan pribadi. Ini tentang menyelaraskan tindakan Anda dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip inti Anda. Ketika Anda hidup dengan integritas, menunjukkan kasih sayang, dan menghadapi kesulitan hidup dengan tenang dan ketahanan, Anda tidak hanya mengatakan bahwa Anda memiliki nilai, Anda menunjukkannya. Hidup dengan memberi contoh, seperti yang disarankan oleh para stoik, bukan tentang kesempurnaan. Ini tentang berusaha menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri dan membiarkan hidup kita menjadi bukti dari nilai-nilai kita. Ini ada dalam kepercayaan diri yang tenang yang datang dari mengetahui bahwa Anda hidup sesuai dengan diri Anda sendiri,
dalam kasih sayang yang Anda tunjukkan kepada orang lain, dan dalam ketenangan yang Anda miliki saat menghadapi kekacauan dunia. Inilah yang menarik orang kepada Anda, yang membuat mereka melihat dan merasakan nilai diri Anda tanpa Anda perlu mengucapkan sepatah kata pun tentang hal itu. Ingatlah bahwa mewujudkan nilai diri Anda adalah proses, sebuah perjalanan untuk menjadi. Ini bukan tentang mengesankan orang lain, tetapi tentang menjadi begitu setia pada prinsip dan nilai stoik Anda sehingga hidup Anda menjadi mercusuar yang menerangi nilai sejati Anda dengan cara yang paling otentik. Mari kita mengadopsi kebijaksanaan stoik ini, membiarkan tindakan, sikap, dan kedamaian batin kita berbicara tentang nilai sejati kita. Ketika kita membahas tentang mengenali nilai diri, kita tidak merujuk pada rasa superioritas atau ego yang berlebihan. Sebaliknya, kita menyelami pemahaman dan apresiasi yang dalam dan tak tergoyahkan terhadap nilai intrinsik Anda sebagai manusia. Konsep ini sangat berakar pada ajaran stoicisme, yang mendorong kita untuk mengenal diri sendiri, serta memahami dan menghargai kebajikan yang memandu tindakan dan keputusan kita dalam kehidupan sehari-hari. Keindahan stoicisme terletak pada ajakannya untuk refleksi diri dan kesadaran diri. Ini adalah filosofi yang tidak hanya menggarap permukaan kesadaran akan kekuatan dan kelemahan Anda, tetapi juga mendorong Anda untuk merenungkan bagaimana kebajikan Anda terwujud dalam tindakan dan interaksi Anda dengan dunia sekitar. Stoicisme mengajarkan kita bahwa kesadaran diri yang mendalam ini adalah kunci untuk menavigasi pasang surut kehidupan. Pikirkanlah, ketika menghadapi penolakan atau kritik, mudah bagi rasa harga diri kita goyah, terguncang oleh kekuatan eksternal yang tampaknya menilai nilai kita. Tetapi stoicisme membekali kita dengan alat untuk menghadapi tantangan ini dengan kedamaian dan martabat batin. Anggaplah nilai diri Anda sebagai bintang penunjuk arah, bintang utara dalam alam semesta pribadi Anda. Bintang ini konstan, tak berubah, dan memberikan arah di tengah kekacauan kehidupan. Analogi ini bukan tentang kebesaran, melainkan tentang kestabilan dan keandalan harga diri Anda. Ini tidak berkedip atau memudar berdasarkan keadaan eksternal atau pendapat orang lain. Sebaliknya, ini tetap teguh, membimbing Anda dengan martabat dan keanggunan melalui setiap tantangan yang Anda hadapi. Jadi, bagaimana kita mencapai tingkat harga diri yang tak tergoyahkan ini? Ini dimulai dengan komitmen untuk benar-benar mengenal dan memahami diri sendiri pada tingkat yang dalam. Proses ini melibatkan lebih dari sekadar introspeksi biasa. Ini tentang perjalanan berkelanjutan dari penemuan diri dan refleksi tentang bagaimana kebajikan Anda, seperti keberanian, keadilan, pengendalian diri, atau kebijaksanaan, terwujud dalam hidup Anda. Ini tentang bertanya pada diri sendiri bagaimana kebajikan-kebajikan ini mempengaruhi keputusan Anda, hubungan Anda, dan reaksi Anda terhadap kesulitan. Stoicisme tidak hanya berhenti pada mengetahui kebajikan-kebajikan ini, ia mendorong kita untuk hidup sesuai dengan kebajikan-kebajikan tersebut, membiarkan mereka menjadi jangkar kita di dunia yang seringkali bergejolak dan tidak terduga. Ketika kritik atau penolakan datang, pemahaman kita tentang nilai diri yang berakar pada kebajikan-kebajikan ini memungkinkan kita untuk menghadapinya tanpa kehilangan jati diri kita. Inilah pemahaman stoik yang mendalam tentang harga diri yang memberdayakan kita untuk menjalani hidup dengan percaya diri, bukan kesombongan, mengetahui bahwa nilai kita tidak berkurang karena keadaan eksternal. Dengan mengadopsi stoicisme, kita belajar bahwa harga diri kita bukanlah lencana yang harus diperoleh dari dunia luar, tetapi sebuah kebenaran yang harus disadari dari dalam. Ini adalah kebenaran yang memberi kita kekuatan untuk menghadapi tantangan hidup, bukan dengan rasa bangga atau ego, tetapi dengan kerendahan hati, keanggunan, dan rasa martabat batin yang tak tergoyahkan. Perjalanan untuk memahami dan memperkokoh harga diri kita ini adalah perjalanan yang terus berlanjut, penuh dengan pembelajaran dan pertumbuhan. Ini tentang terus-menerus menyelaraskan diri dengan kebajikan inti kita, memastikan bahwa bintang penunjuk arah kita, rasa harga diri kita, tetap terang dan teguh, apapun yang dihadapi dalam kehidupan. Mengetahui nilai diri melalui lensa stoicisme bukan hanya latihan filosofis, ini adalah panduan praktis sehari-hari untuk hidup dengan tujuan, martabat, dan keanggunan.
Ini tentang memahami dan menghargai nilai intrinsik Anda sebagai manusia dan menjadikannya fondasi hidup Anda, bukan hanya berdasarkan pencapaian Anda, tetapi juga siapa Anda sebenarnya. Ketika kita berbicara tentang bagaimana kita mempresentasikan diri kepada dunia, itu lebih dari sekadar penampilan. Ini tentang menunjukkan kebanggaan tulus dalam siapa kita dan bagaimana kita menjalani hidup. Ide ini terkait erat dengan prinsip stoik untuk hidup sesuai dengan alam sejati kita, yang berakar pada martabat, cinta, dan penghargaan diri. Marcus Aurelius pernah berkata, pembalasan terbaik adalah tidak menjadi seperti orang yang melakukan cedera. Ini bukan hanya tentang memaafkan atau melupakan kesalahan seseorang, tetapi juga tentang mempertahankan nilai-nilai Anda sehingga tidak ada kekuatan eksternal yang dapat menggoyahkan Anda. Ketika Anda berpakaian dengan baik, merawat tubuh Anda, dan memperlakukan diri Anda dengan penghormatan, Anda tidak hanya menunjukkan nilai diri Anda tetapi juga menetapkan standar bagi orang lain untuk memperlakukan Anda. Ini seperti mengenakan mahkota tak terlihat, bukan untuk kesombongan atau superioritas, tetapi untuk memerintah rasa hormat melalui kehadiran dan integritas tindakan Anda. Mari kita selami lebih dalam konsep hidup sesuai dengan alam sejati kita. Seneca berkata, kita lebih sering takut daripada terluka, dan kita lebih menderita dari imajinasi daripada kenyataan. Wawasan ini mengingatkan kita bahwa ketakutan akan penilaian atau penolakan sering menahan kita dari mengekspresikan diri kita. Dengan merangkul diri sejati kita membebaskan diri dari ketakutan-ketakutan ini dan dapat mempresentasikan diri kita dengan otentik dan penuh penghormatan. Gagasan penghargaan diri dan bagaimana itu memengaruhi cara orang lain melihat kita juga dapat dilihat dari filosofi Barat. Aristoteles menekankan pentingnya etos atau karakter dalam bagaimana kita dipersepsikan. Dia percaya bahwa karakter adalah dasar dari persuasi. Jika kita hidup dengan kebajikan dan menghormati diri kita sendiri, orang lain akan memperlakukan kita dengan hormat yang sama. Plato menekankan harmoni antara bagian-bagian jiwa, mendukung keseimbangan antara akal, semangat, dan keinginan. Keseimbangan ini penting dalam cara kita mempresentasikan diri kita. Ketika kita merawat tubuh kita, menghormati kebutuhan kita, dan hidup sesuai dengan prinsip-prinsip kita mencapai keadaan harmonis yang memancar keluar, membuat orang lain mengenali dan menghormati martabat kita. Carl Jung berkata, kelebihan seumur hidup adalah menjadi diri sejati Anda. Perjalanan penemuan diri dan ekspresi diri ini penting dalam cara kita mempresentasikan diri kita kepada dunia. Ini bukan tentang membangun fasad, tetapi mengungkap versi diri kita yang paling otentik. Ketika kita melakukan ini, kita tidak hanya terlihat baik, tetapi juga merasa bangga dengan identitas dan perjalanan kita. Dorongan Socrates untuk kenali dirimu sendiri memperkuat gagasan bahwa memahami diri sejati kita adalah langkah pertama dalam mempresentasikan diri kita secara otentik. Dengan mengetahui siapa kita di dalam, kita bisa mengekspresikan diri kita dengan cara yang selaras dengan nilai dan keyakinan kita yang terdalam. Pengetahuan dan ekspresi diri ini bukan hanya tindakan integritas pribadi, ini adalah undangan kepada dunia untuk melihat kita sebagaimana adanya dan memperlakukan kita sesuai dengan itu. Epicurus menyimpulkan semuanya dengan nasihatnya, bukan apa yang terjadi padamu, tetapi bagaimana kamu bereaksi terhadapnya yang penting. Ini sangat relevan ketika mempertimbangkan bagaimana kita mempresentasikan diri kita. Reaksi kita terhadap tantangan hidup, sikap kita dalam menghadapi kesulitan, dan cara kita memperlakukan diri kita selama masa-masa sulit semuanya mengirimkan pesan kuat tentang karakter dan penghargaan diri kita. Dalam momen-momen seperti ini, inti sejati dari cara kita mempresentasikan diri terungkap. Mempersembahkan diri dengan rasa hormat, cinta, dan martabat adalah usaha yang kompleks yang meliputi tidak hanya penampilan fisik, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana perasaan kita tentang diri kita dan bagaimana kita menjalani kehidupan kita. Ini tentang hidup sesuai dengan sifat dan prinsip-prinsip kita, memastikan bahwa setiap langkah yang kita ambil dan setiap keputusan yang kita buat mencerminkan kedalaman rasa hormat yang kita miliki untuk diri kita sendiri. Ini pada gilirannya mengajarkan orang lain bagaimana cara menghormati kita,
menciptakan siklus interaksi positif yang didasarkan pada saling penghargaan dan pengertian. Jadi, saat kita melangkah maju, ingatlah untuk mengenakan mahkota tak terlihat kita dengan bangga, bukan hanya sebagai simbol status, tetapi juga sebagai bukti komitmen kita untuk hidup secara otentik dan dengan integritas. Di dunia di mana perhatian kita terus-menerus ditarik ke berbagai arah, semakin penting untuk diingat bahwa akses ke diri kita, waktu kita, energi kita, dan ruang kita adalah sebuah kehormatan. Ini bukan tentang membangun tembok atau mengadopsi sikap superioritas, melainkan tentang mengenali nilai diri kita dan memperlakukan diri kita dengan penghormatan yang sepadan. Stoicisme, dengan ajaran mendalamnya tentang pengendalian diri dan kebijaksanaan, menawarkan kerangka waktu yang abadi untuk memahami betapa pentingnya menjaga perhatian kita seperti komoditas berharga yang sebenarnya. Mari kita pertimbangkan praktik stoik pengendalian diri bukan hanya sebagai sarana untuk menolak kenikmatan dan hubungan, tetapi sebagai metode untuk memastikan bahwa interaksi dan komitmen kita bermakna dan selaras dengan nilai-nilai kita. Ketika kita berpakaian dengan elegan, misalnya, kita tidak hanya membuat pernyataan tentang selera mode kita, tetapi kita mencerminkan rasa martabat dan penghormatan diri yang mendalam. Ini pada gilirannya memberi sinyal kepada orang lain bahwa kita menghargai diri sendiri dan oleh karena itu menuntut tingkat penghormatan dan pertimbangan tertentu dari orang-orang di sekitar kita. Menjaga standar tinggi untuk diri sendiri dan selektif tentang dengan siapa kita menghabiskan waktu bukanlah tentang eksklusivitas, tetapi tentang memahami nilai waktu dan energi kita sendiri. Marcus Aurelius pernah berkata, sangat sedikit yang diperlukan untuk membuat hidup bahagia, semuanya ada dalam dirimu, dalam cara berpikirmu. Wawasan ini mengingatkan kita bahwa kebahagiaan dan kepuasan datang bukan dari banyaknya interaksi kita, tetapi dari kualitasnya. Dengan memilih untuk berinteraksi dengan orang-orang yang menghormati kita, menunjukkan minat tulus, dan memperkaya hidup kita, kita tidak hanya menggunakan kebijaksanaan, tetapi juga secara aktif mengkurasi kehidupan yang mencerminkan nilai-nilai dan aspirasi kita. Ruang pribadi Anda, waktu Anda, perhatian Anda, semuanya adalah harta yang harus dihargai tinggi. Dalam masyarakat yang sering mengukur nilai dari jumlah suka, pengikut, atau koneksi, Stoicisme mengingatkan kita pada kebenaran esensial bahwa nilai kita tidak ditentukan oleh validasi eksternal tetapi oleh bagaimana kita menghormati dan menghargai diri kita sendiri. Epicurus mengajarkan bahwa kita memiliki dua telinga dan satu mulut sehingga kita bisa mendengar dua kali lebih banyak daripada kita berbicara. Diterapkan dalam konteks modern, ini bisa berarti mendengarkan kebutuhan kita sendiri dan menghormati batasan kita dua kali lebih banyak daripada kita bergegas mengisi kalender dengan komitmen atau pikiran kita dengan kebisingan media sosial. Memberikan seseorang akses ke kehidupan Anda, baik waktu Anda, perhatian Anda, atau ruang Anda, harus benar-benar dianggap sebagai sebuah kehormatan. Ini tidak berarti hidup dalam isolasi atau menahan persahabatan atau cinta dari rasa penting diri. Sebaliknya, ini tentang berinteraksi dengan dunia dari tempat kepercayaan diri dan rasa hormat, memastikan bahwa mereka yang kita izinkan dekat adalah mereka yang menghargai dan menghormati nilai kita. Mari ingat bahwa setiap kali kita memberikan perhatian kepada orang lain, kita sebenarnya memilih untuk tidak menghabiskannya untuk hal lain. Dengan mendekati interaksi kita dengan niat dan penghormatan terhadap diri sendiri, kita tidak hanya menghargai nilai kita sendiri, tetapi juga mengundang orang lain untuk melakukan hal yang sama. Jadi, saat Anda melangkah maju, pikirkanlah bahwa perhatian Anda bukanlah sumber daya yang tidak terbatas yang bisa kita buang sia-sia, melainkan hadiah yang suci yang harus kita bagi dengan hati-hati dan pertimbangan. Batasan adalah hal penting lainnya dalam menunjukkan nilai diri Anda. Mereka bukan sekadar garis di pasir, tetapi kerangka kerja yang menentukan bagaimana kita membiarkan orang lain memperlakukan kita dan sebaliknya, bagaimana kita menghormati diri kita sendiri. Dalam filsafat Stoik, penekanan pada batasan sangat sesuai dengan ajaran inti tentang pentingnya respons kita terhadap peristiwa luar dalam hidup kita. Para Stoik telah mengajarkan bahwa kekuatan sejati kita bukanlah berada dalam upaya untuk mengontrol dunia yang tidak terduga di sekitar kita,
tetapi dalam kemampuan kita mengendalikan reaksi dan sikap kita sendiri. Marcus Aurelius mengatakan, Anda memiliki kekuatan atas pikiran Anda, bukan peristiwa di luar. Sadari ini dan Anda akan menemukan kekuatan. Ini mengingatkan kita bahwa menetapkan dan menegakkan batasan lebih tentang mengatur respons kita sendiri daripada mengontrol tindakan orang lain. Namun, bagaimana cara menerapkan kebijaksanaan stoik ini secara praktis pada konsep batasan? Ini sederhana namun menantang. Kita harus hidup sesuai dengan batasan kita, bukan hanya mengungkapkannya. Ini berarti tindakan kita, keputusan kita, dan cara kita menjalani hidup semuanya harus mencerminkan batasan yang kita tetapkan untuk diri kita sendiri. Misalnya, jika seseorang terus-menerus tidak menghargai waktu Anda, memilih untuk tidak membuat rencana dengan mereka bukanlah tindakan yang sepele, melainkan pernyataan yang tegas tentang harga diri Anda. Pendekatan ini tidak memicu drama, tetapi dengan sederhana dan diam-diam mengkomunikasikan bahwa Anda menghargai waktu Anda dan mengharapkan orang lain melakukan hal yang sama. Ini menunjukkan esensi stoik, menjaga kedamaian dan martabat Anda dengan membiarkan tindakan Anda berbicara. Menjalani batasan Anda adalah bentuk penghormatan diri yang mengajarkan orang lain bagaimana cara memperlakukan Anda. Ini adalah manifestasi dari penghormatan yang Anda harapkan dari dunia, berakar dalam pemahaman bahwa Anda layak diperlakukan dengan hormat. Ini bukanlah undangan untuk menjadi kaku atau sulit didekati, tetapi dorongan untuk mempertahankan martabat Anda dalam semua interaksi. Selanjutnya, menetapkan batasan tidak hanya melindungi diri kita sendiri, tetapi juga menciptakan ruang yang hormat dan harmonis untuk semua interaksi. Socrates, seorang filsuf besar, menekankan pentingnya mengenal diri dalam konteks batasan. Ini berarti memahami batasan, nilai-nilai, dan prinsip-prinsip Anda. Pengetahuan diri ini memberdayakan Anda untuk menetapkan batasan yang jelas bagi orang lain, yang juga sesuai dengan diri sejati Anda. Menjalani batasan Anda yang dipandu oleh kebijaksanaan stoik adalah perjalanan pembelajaran dan pertumbuhan yang terus-menerus. Ini membutuhkan kesabaran, refleksi, dan keberanian untuk teguh pada nilai-nilai Anda, bahkan ketika diuji. Ini tentang membudayakan kekuatan karakter yang menghormati diri sendiri dan orang lain, serta membangun hubungan yang didasarkan pada saling penghargaan dan pengertian. Dalam hidup, salah satu tindakan paling kuat yang bisa kita lakukan adalah siap untuk meninggalkan situasi atau hubungan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai inti kita. Ini adalah konsep yang sangat berakar dalam stoicisme, filsafat yang mengajarkan kita tentang pentingnya hidup sesuai dengan kebajikan kita dan mempertahankan integritas kita di atas segalanya. Marcus Aurelius pernah menyampaikan sebuah hikmah yang abadi, bertindaklah hanya sesuai dengan yang bermanfaat bagi karakter Anda. Mari ingat bahwa setiap kali kita memberikan perhatian kepada orang lain, kita sebenarnya memilih untuk tidak menghabiskannya untuk hal lain. Dengan mendekati interaksi kita dengan niat dan penghormatan terhadap diri sendiri, kita tidak hanya menghargai nilai kita sendiri, tetapi juga mengundang orang lain untuk melakukan hal yang sama. Jadi, saat Anda melangkah maju, pikirkanlah bahwa perhatian Anda bukanlah sumber daya yang tidak terbatas yang bisa kita buang sia-sia, melainkan hadiah yang suci yang harus kita bagi dengan hati-hati dan pertimbangan. Batasan adalah hal penting lainnya dalam menunjukkan nilai diri Anda. Mereka bukan sekadar garis di pasir, tetapi kerangka kerja yang menentukan bagaimana kita membiarkan orang lain memperlakukan kita dan sebaliknya, bagaimana kita menghormati diri kita sendiri. Dalam filsafat stoik, penekanan pada batasan sangat sesuai dengan ajaran inti tentang pentingnya respons kita terhadap peristiwa luar dalam hidup kita. Para stoik telah mengajarkan bahwa kekuatan sejati kita bukanlah berada dalam upaya untuk mengontrol dunia yang tidak terduga di sekitar kita, tetapi dalam kemampuan kita mengendalikan reaksi dan sikap kita sendiri. Marcus Aurelius mengatakan, Anda memiliki kekuatan atas pikiran Anda, bukan peristiwa di luar. Sadari ini dan Anda akan menemukan kekuatan. Ini mengingatkan kita bahwa menetapkan dan menegakkan batasan lebih tentang mengatur respons kita sendiri daripada mengontrol tindakan orang lain. Namun,
Bagaimana cara menerapkan kebijaksanaan stoik ini secara praktis pada konsep batasan? Ini sederhana namun menantang. Kita harus hidup sesuai dengan batasan kita, bukan hanya mengungkapkannya. Ini berarti tindakan kita, keputusan kita, dan cara kita menjalani hidup semuanya harus mencerminkan batasan yang kita tetapkan untuk diri kita sendiri. Misalnya, jika seseorang terus-menerus tidak menghargai waktu Anda, memilih untuk tidak membuat rencana dengan mereka bukanlah tindakan yang sepele, melainkan pernyataan yang tegas tentang harga diri Anda. Pendekatan ini tidak memicu drama, tetapi dengan sederhana dan diam-diam mengkomunikasikan bahwa Anda menghargai waktu Anda dan mengharapkan orang lain melakukan hal yang sama. Ini menunjukkan esensi stoik, menjaga kedamaian dan martabat Anda dengan membiarkan tindakan Anda berbicara. Menjalani batasan Anda adalah bentuk penghormatan diri yang mengajarkan orang lain bagaimana cara memperlakukan Anda. Ini adalah manifestasi dari penghormatan yang Anda harapkan dari dunia, berakar dalam pemahaman bahwa Anda layak diperlakukan dengan hormat. Ini bukanlah undangan untuk menjadi kaku atau sulit didekati, tetapi dorongan untuk mempertahankan martabat Anda dalam semua interaksi. Selanjutnya, menetapkan batasan tidak hanya melindungi diri kita sendiri, tetapi juga menciptakan ruang yang hormat dan harmonis untuk semua interaksi. Sokrates, seorang filsuf besar, menekankan pentingnya mengenal diri dalam konteks batasan. Ini berarti memahami batasan, nilai-nilai, dan prinsip-prinsip Anda. Pengetahuan diri ini memberdayakan Anda untuk menetapkan batasan yang jelas bagi orang lain, yang juga sesuai dengan diri sejati Anda. Menjalani batasan Anda yang dipandu oleh kebijaksanaan stoik adalah perjalanan pembelajaran dan pertumbuhan yang terus-menerus. Ini membutuhkan kesabaran, refleksi, dan keberanian untuk teguh pada nilai-nilai Anda, bahkan ketika diuji. Ini tentang membudayakan kekuatan karakter yang menghormati diri sendiri dan orang lain, serta membangun hubungan yang didasarkan pada saling penghargaan dan pengertian. Dalam hidup, salah satu tindakan paling kuat yang bisa kita lakukan adalah siap untuk meninggalkan situasi atau hubungan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai inti kita. Ini adalah konsep yang sangat berakar dalam stoicisme, filsafat yang mengajarkan kita tentang pentingnya hidup sesuai dengan kebajikan kita dan mempertahankan integritas kita di atas segalanya. Marcus Aurelius pernah menyampaikan sebuah hikmah yang abadi, bertindaklah hanya sesuai dengan yang bermanfaat bagi karakter Anda. Pernyataan sederhana namun dalam ini mencerminkan inti dari stoicisme, yaitu keyakinan bahwa kebajikan dan karakter ditunjukkan melalui tindakan bukan hanya diucapkan dalam kata-kata. Ketika kita fokus pada tindakan, kita mengakar pada apa yang nyata dan dapat dirasakan. Ini tidak berarti kita harus mengabaikan pentingnya komunikasi atau keindahan pidato yang elok. Sebaliknya, ini merupakan panggilan untuk memastikan bahwa kata-kata kita selalu didukung oleh perbuatan kita, baik dalam hubungan pribadi, usaha profesional, maupun komitmen yang kita buat kepada diri sendiri. Membiarkan tindakan kita berbicara tentang kebenaran membangun kepercayaan, integritas, dan rasa hormat. Prinsip stoik ini yang mengutamakan tindakan daripada kata-kata juga mendorong kita untuk mengembangkan rasa pembeda yang tajam, memungkinkan kita untuk melihat di balik tirai yang seringkali dipertontonkan oleh orang dalam sebuah masyarakat di mana citra dan reputasi bisa diatur dengan hati-hati. Mengingat bahwa tindakan berbicara lebih keras daripada kata-kata membantu kita mengidentifikasi niat dan nilai yang sungguh-sungguh. Epictetus menekankan hal ini ketika ia berkata, "Jangan menjelaskan filosofimu, wujudkanlah dengan hidupmu." Dengan menghidupkan nilai-nilai kita memberikan bukti hidup atas keyakinan kita, yang jauh lebih berdampak daripada pidato yang berkilauan. Mengutamakan tindakan mendorong kita untuk bertanggung jawab atas hidup kita. Mudah untuk berbicara tentang perubahan yang ingin kita lakukan atau tujuan yang ingin kita capai, tetapi langkah konkret menuju tujuan tersebut adalah di mana tantangan sebenarnya terletak. Stoisme mengajarkan kita pentingnya agensi diri dan kekuatan yang kita miliki untuk mengubah melalui tindakan kita. Dengan mengadopsi pola pikir yang mengutamakan perbuatan daripada sekadar berkata-kata, kita menyelaraskan diri kita dengan kebajikan stoik yang proaktif,
mengambil kendali atas nasib kita satu tindakan pada satu waktu. Dalam mengevaluasi tindakan orang lain, kebijaksanaan stoik ini juga berfungsi sebagai alat berharga. Ini memungkinkan kita membangun hubungan berdasarkan saling penghargaan dan nilai bersama daripada koneksi yang bersifat permukaan, didasarkan pada janji kosong atau kata-kata yang penuh pujian. Ini tidak berarti kita harus menjadi sinis atau curiga terhadap semua orang dan segala sesuatu pada nilai permukaannya. Sebaliknya, kita harus mencari keaslian dan integritas, menghargai mereka yang menunjukkan karakter mereka melalui perbuatan mereka. Di dunia yang penuh dengan informasi dan berbagai suara yang berlomba-lomba untuk mendapatkan perhatian kita, lebih penting dari sebelumnya untuk membudayakan sikap skeptis yang sehat. Ini bukan tentang memupuk pandangan sinis terhadap dunia atau tidak mempercayai siapapun dan apapun pada nilai permukaannya. Lebih dari itu, ini tentang mengasah kemampuan kita untuk membedakan, menyaring suara dan cahaya untuk menemukan kebenaran di baliknya. Stoisme menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana kita bisa menavigasi proses ini, mengajarkan kita untuk bertanya, memverifikasi, dan menempatkan kepercayaan kita pada tindakan bukan hanya pada kata-kata semata. Para Stoik sangat menyadari kompleksitas sifat manusia dan dunia secara umum. Mereka memahami bahwa penampilan bisa menipu dan bahwa orang sering membuat janji yang tidak dapat atau tidak akan mereka penuhi. Marcus Aurelius mengingatkan kita untuk melihat di bawah permukaan, mengatakan, segala sesuatu yang kita dengar adalah opini, bukan fakta. Segala sesuatu yang kita lihat adalah perspektif, bukan kebenaran. Dengan mengadopsi pola pikir ini, kita dilengkapi dengan alat yang diperlukan untuk menavigasi dunia dengan lebih efektif, membedakan mana yang nyata dan bisa dipercaya dari yang tidak. Menjalankan sikap skeptis yang sehat berarti bertanya dan mencari bukti, bukan langsung menerima hal-hal hanya karena mereka disajikan dengan keyakinan atau dibungkus dengan kata-kata yang elok. Ini tentang terlibat dengan dunia secara kritis dan penuh perhatian, menggunakan akal dan bukti sebagai panduan kita. Pendekatan ini sejalan dengan penekanan Stoik pada kebijaksanaan sebagai salah satu kebajikan pokok. Kebijaksanaan dalam konteks ini bukan hanya tentang mengumpulkan pengetahuan, tetapi tentang mengembangkan penilaian dan wawasan yang diperlukan untuk menerapkan pengetahuan tersebut dengan bijaksana. Membangun kepercayaan pada tindakan daripada janji adalah pijakan utama dari prinsip ini. Seneca mengungkapkannya dengan singkat, hidup ini seperti pertunjukan, bukan panjangnya yang penting, tetapi keunggulan akting yang menjadi perhatian. Ini mendorong kita untuk melihat apa yang dilakukan orang, bukan hanya apa yang mereka katakan, sebagai ukuran sejati dari karakter dan niat mereka. Namun, mengadopsi skeptisisme yang sehat tidak berarti hidup dalam keadaan keraguan atau kecurigaan yang konstan. Ini bukan tentang menyangkal kemungkinan kebenaran atau kebaikan di dunia, melainkan tentang menerapkan kebijaksanaan dan penilaian untuk memahami kebenaran dalam situasi dan orang. Pendekatan seimbang ini memungkinkan kita menavigasi kehidupan dengan rasa keterbukaan dan rasa ingin tahu, sambil juga melindungi diri dari penipuan dan kekecewaan. Lebih dari itu, skeptisisme ini juga diperluas ke refleksi diri kita sendiri. Para Stoik sangat mendorong untuk menguji kepercayaan, asumsi, dan bias kita sendiri secara kritis. Guru Stoik mendorong pemeriksaan diri ini, mengingatkan kita bahwa hidup yang tidak diperiksa tidak layak untuk dijalani. Dengan menerapkan skeptisisme pada proses pemikiran kita dapat mengungkap area di mana kita mungkin menipu diri sendiri, memastikan bahwa tindakan dan keyakinan kita selaras dengan realitas. Dalam tarian rumit hubungan manusiawi, ada prinsip yang menonjol karena kesederhanaan dan kedalaman yang mendalam, jangan pernah mengejar seseorang. Nasihat ini, berakar dalam filosofi Stoik, melampaui yang umum dan menyentuh sesuatu yang mendasar tentang martabat dan harga diri manusia. Stoicisme, dengan fokusnya pada kebajikan, kebijaksanaan, dan kendali atas emosi dan keinginan seseorang, menawarkan lensa yang kuat untuk melihat interaksi kita dengan orang lain, terutama ketika harus melepaskan. Para Stoik mengajarkan tentang pentingnya mengendalikan keinginan dan emosi kita, bukan sebagai cara untuk menekan, tetapi sebagai jalan menuju kebebasan sejati.
Melepaskan seseorang dengan keanggunan adalah tindakan kekuatan dan harga diri yang mendalam. Ini mengakui bahwa nilai dan martabat kita adalah intrinsik dan tidak bergantung pada pengakuan atau persetujuan orang lain. Ini tidak berarti penolakan tidak menyakitkan atau bahwa kita tidak akan merasakan kesedihan ketika seseorang yang kita pedulikan memilih untuk pergi. Yang dimaksud adalah bahwa kita memahami emosi kita, membiarkan diri kita merasakannya, tetapi tidak membiarkan emosi tersebut mengatur tindakan kita atau mengikis rasa harga diri kita. Stoicisme juga mengajarkan tentang keniscayaan kondisi eksternal, termasuk hubungan. Para guru Stoik mengingatkan kita bahwa semua peristiwa eksternal berada di luar kendali kita dan bahwa kita seharusnya fokus pada keadaan internal dan reaksi kita. Ketika seseorang menjauh dari kita, itu adalah peristiwa eksternal yang, meskipun menyakitkan, tidak memiliki kekuatan untuk mengurangi nilai intrinsik kita. Mengenali hal ini membantu kita melepaskan dengan martabat, mempertahankan harga diri kita, dan menjaga keseimbangan kita. Fokus pada mereka yang mengakui dan menghargai nilai sejati kita adalah praktik Stoik lainnya. Ini tentang kualitas daripada kuantitas, tentang memperdalam hubungan dengan mereka yang benar-benar memahami dan menghargai kita, daripada menggunakan energi kita pada mereka yang tidak. Investasi selektif atas waktu dan energi emosional kita bukanlah tentang membangun tembok atau merawat kepahitan. Ini tentang memilih dengan bijak di mana kita menginvestasikan sumber daya terbatas dari hati dan pikiran kita, melepaskan mereka yang tidak melihat nilai kita dengan martabat mungkin merupakan salah satu hal yang paling menantang namun membebaskan yang bisa kita lakukan. Ini adalah bukti dari pemahaman kita bahwa tidak semua orang akan melihat kita untuk siapa kita sebenarnya, dan itu tidak masalah. Prinsip Stoik yang menekankan pada kebajikan dan integritas diri kita daripada mencari pengakuan dari luar memperkuat gagasan bahwa nilai kita adalah ukuran internal yang jelas dan dapat diandalkan. Dengan memeluk kebijaksanaan Stoik ini, kita belajar bukan hanya tentang melepaskan, tetapi juga tentang pertumbuhan diri dan penciptaan kedamaian batin. Kita mengerti bahwa nilai kita bukanlah suatu hal yang dapat dinegosiasikan dalam hubungan manusia, tetapi sebuah nilai yang tetap, tak tergoyahkan, dan melekat pada diri kita. Dengan berfokus pada perkembangan internal dan bergaul dengan orang-orang yang benar-benar menghargai dan memahami kita, kita menciptakan kehidupan yang berarti, dalam, dan penuh hubungan yang tulus. Ketika kita menavigasi kerumitan interaksi manusiawi, mari kita membawa prinsip Stoik tentang kebijaksanaan, martabat, dan kendali diri. Mari kita ingat bahwa dalam skema besar kehidupan kita, nilai kita adalah bintang konstan di langit yang selalu berubah, membimbing kita menuju mereka yang menerangi jalan kita dengan saling menghormati dan menghargai. Dan dalam proses melepaskan, mari kita temukan bukanlah kehilangan, melainkan kebebasan dan kekuatan untuk tumbuh, mencintai, dan hidup dengan otentisitas dan kemuliaan sejati. Saat kita menutup pembicaraan ini, mari kita pegang teguh kebijaksanaan yang telah kita jelajahi bersama, mengingat bahwa perjalanan kita melalui hidup yang dipandu oleh cahaya tetap Stoik adalah perjalanan pertumbuhan, ketahanan, dan penemuan diri yang konsisten. Nilai kita, intrinsik dan tak tergoyahkan, tidak ditentukan oleh kehadiran sementara atau absennya orang lain, tetapi oleh kedalaman karakter kita dan kekuatan keyakinan kita. Dengan melepaskan dengan kemuliaan, berfokus pada mereka yang menghargai kita, dan tidak pernah mengejar apa yang menjauh dari kita, kita menemukan bukan hanya kedamaian, tetapi kebebasan yang mendalam, kebebasan untuk menjadi diri kita sendiri tanpa terpengaruh oleh persetujuan eksternal yang berubah-ubah. Sekarang, saat kita berpisah, saya mengundang Anda untuk melanjutkan perjalanan eksplorasi dan refleksi diri ini. Di layar, Anda akan menemukan daftar putar yang lebih mendalam tentang prinsip-prinsip Stoik dan bagaimana mereka dapat menerangi setiap aspek kehidupan kita. Baik Anda mencari panduan, inspirasi, atau sekadar momen koneksi, percakapan ini adalah tempat perlindungan, tempat untuk mengumpulkan kebijaksanaan dan kekuatan untuk langkah yang akan datang. Ingatlah, dalam tapestri besar keberadaan, benang Anda adalah unik, berwarna, dan tak tergantikan.
Lanjutkanlah dengan cahaya kebijaksanaan stoik dan biarkan itu membimbing Anda melalui malam yang gelap menuju fajar pemahaman baru. Terima kasih telah berbagi ruang dan waktu ini bersama saya. Semoga perjalanan Anda menjadi perjalanan keberanian, kedamaian, dan harga diri yang teguh.